dalam konteks yang hari ini kita bicarakan adalah tinggal berdiam di dalam hadirat Tuhan. Murid-murid sedang mengalami satu kekacauan, saudara. Ya, walaupun Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka, saya yakin mereka belum sepenuhnya pulih, saudara. Ada yang takut, ada yang bingung, ada yang merasakan kehilangan satu pribadi yang mereka andalkan. Dan Tuhan tahu kebutuhan umatnya. Dia sediakan satu tempat supaya apa? Mereka bisa kembali merasakan hadirat Tuhan, supaya mereka bisa menikmati kembali istirahat mereka. Hidup adalah perjalanan, hidup adalah perjuangan, hidup adalah pertandingan. Apapun namanya bisa membuat kita letih, lesu, lelah, capek, dan Tuhan tahu tempat yang terbaik buat kita semua. Katakan amin. Amin. Haleluya. Yesaya 28 ayat 11. Nah, ketika kita berbahasa roh, saudara, itu adalah tempat peristirahatan, tempat perhentian buat kita semua. Saudara dan saya selalu usahakan tangan. Saya tahu banyak yang capek. Dari jidatnya mengkerut kelihatan capek. Kita perlu istirahat di dalam Tuhan. Katakan bersama saya perlu istirahat di dalam Tuhan. Tapi jangan rest in peace, ya. Jangan wayahna cak orang Sunda. Belum saatnya, karena saya kerjanya di Bogor, jadi ngomongnya Sunda. Elia yang perkasa, yang hebat aja bisa ngalami bukan hanya kelelahan fisik, tetapi juga kelelahan psikisnya. Sampai dia rasa mau mati aja, putus asa, dan dia berkata, lebih baik cabut nyawaku. Doa saya nggak ada ngomong begitu di tempat ini. Itu udah putus asa banget, saudara. Tapi Tuhan tahu tempat yang terbaik. Diistirahatkannya dia, dibiarkannya dia tidur, saudara. Diberikannya makan sampai dia kuat kembali. Amin. Daud, saudara, pernah mengalami satu kelelahan yang begitu luar biasa, sampai dia berkata dia harus melewati lembah kekelaman. Dalam bahasa Inggrisnya adalah the shadow of death, bayang-bayang kematian. Karena memang itu yang dia alami. Dia harus dikejar-kejar dan menjadi seorang pelarian. Dia tulis dia lewati lembah kekelaman. Tapi dia punya Tuhan yang hebat. Punya Tuhan yang membaringkan dia di padang rumput yang hijau, yang membimbing dia ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwanya. Dan dia tahu ada gadanya dan tongkatnya yang memimpin dia di dalam perjalanan kehidupannya. Dia boleh lelah, tapi Tuhan pulihkan. Dan saya yakin apa yang Tuhan pulihkan, berikan kepada Daud, kepada Elia, Tuhan juga memberikannya kepada saudara dan saya. Katakan amin. Berat sebelah yang tepuk tangan sini doang, sini nggak ada yang tepuk tangan. Aduh, saya senang. Ini salah satu tempat yang saya suka khotbah, saudara. Karena jemaatnya semangat.
Saya sering tepuk kanan. Nah, ada satu pribadi, satu tokoh di dalam Alkitab namanya Nuh. Wah, saudara. Nuh artinya adalah istirahat. Tapi hidupnya melelahkan. Nuh 600 tahun berjalan bersama-sama dengan Tuhan di zaman yang enggak enak, di zaman yang enggak nyaman buat hidup. Banyak kejahatan, pokoknya rusak di dunia. Makanya Tuhan benci manusia. Makanya dimusnahkan 600 tahun. Susah ya mikirnya 600 tahun ya. 600 tahun. Dan Tuhan juga tahu. Tuhan gak lupa. Karena setelah itu, saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan ada sesuatu yang luar biasa. Dalam Kejadian 8 ayat 4, dalam bulan ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu terkandaslah bahtera itu di pegunungan Arab. Setelah ayat bahtera itu terkandaslah. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan the ark rested, atau bahtera itu bersandar, istirahat. Nuh umurnya 950 tahun. Jangan dipikirin, susah mikirin. 350 tahun setelahnya, Daud jadi terlalu semangat tuh. Nuh hidupnya benar-benar diistirahatkan oleh Tuhan. Benar-benar dia bisa menikmati Tuhan. Berapa lama saudara rasanya hidupmu capek banget. Hari ini kita punya Tuhan yang bisa kita jadikan pasangan, bisa kita jadikan tempat istirahat kita, tempat kita bersandar. Saya khotbah 1 jam saudara, sama doa dan lain-lain. 1 jam 10 menit lah sama nyanyi tadi saudara. Selesai itu duduk bersandar, aduh enak banget pinggang rasanya saudara. Itu seperti dipijit-pijit. Hari ini yang capek, nggak usah angkat tangan, saya udah tahu. Kita sandarkan hidup kita. Saya pernah berpikir saudara, waktu sebelum married, karena saya suka ngeliatin papa saya dipijitin mama saya. Kalau pulang kerja, dia ngasih pundaknya minta pijitin. Saya berpikir gitu saudara, nanti gua kalau married anak-anak dia yang pijitin. Senang saya saudara. Maka saya buru-buru married begitu punya pacar. Tapi apa yang terjadi? Kebalikannya saudara. Istri saya, Pak, pundak enak nih kayak dipijit. Enak kan saudara? Sering-sering jadi pijit ya. Oh Tuhan, berbahagialah istriku. Dan setelah dipijitin, nggak perlu lama saudara, dia langsung belas. Kayak nggak punya pikiran, padahal hatinya banyak persoalan. Dia belas, enak banget. Jangan bilang-bilang diri gua ya. Tapi yang ngambek lagi bukan nggak dimasakin. Katakan haleluya. Lihat kiri kanan lagi, gua tahu lo capek gitu. Nah Bapak Ibu,
Ini gue sampai jam berapa ya khotbah ya? Cepet banget tuh, diputer tuh, pengen cepet-cepet pulang ya. Nah Bapak Ibu, orang Jepang tuh punya satu filosofi, wah luar biasa. Buat dia sehat harus berjalan sehari 10.000 langkah. Makanya saya pakai jam digital. Ya setiap hari saya lihat beberapa langkah. Wah baru laceng. Baru 6.000, baru 6.000 saya muter jalan saudara. Di rumah di mana saya muter saudara, sampai 10.000. Tapi kita lihat walaupun mereka sehat secara fisik, kita lihat banyak di antara mereka yang enggak sehat secara psikis. Di Jepang itu 30.000 orang setahun saudara. Bunuh diri, capek ngadepin hidup ini. Nah, kayak itu hari ini. Yuk kita istirahatkan. Kita punya satu tempat yang begitu luar biasa. Ini kok bergerak-gerak kalah-kalah apa? Katakan amin. Nah, di situ dikatakan istirahat itu nggak berarti nggak ada masalah. Masalah tetap ada. Istirahat adalah kehadiran Tuhan. Dia adalah satu-satunya tempat yang terbaik, sumber istirahat sejati. Amin. Masalah ada, tapi ketika kita ada di dalam Dia, saya yakin kita akan tetap kuat di dalam menjalani kehidupan. Amin. Satu kali saya jalan-jalan sama teman pengerja juga, 4 orang di mobil. Ada satu motor pengen bawa mobil, dia bilang aku aja yang bawa. Kenapa dia mau bawa mobil? Karena kalau dia nggak bawa mobil dia ngantuk. Lebih suka dia bawa mobil. Yang lain bilang, kalau aku beda. Kalau aku bawa mobil justru ngantuk. Nggak bawa mobil seger, kata dia. Ya, udah ngobrol tuh ya masing-masing pendapatnya. Kalau Pak Icu gimana? Bawa mobil nggak bawa mobil ngantuk. Ini parah ini. Agak lain soalnya. Ada film agak lain ya. Ini pendeta agak lain. Nah makanya saya perlu sopir saudara, perlu supir buat kerja tiap hari ke Bogor. Nah, ketika udah mulai masuk tol aja, saya udah bilang sama dia, Pak Bebas mau kemana? Selamat melayani Pak Bebas. Udah bilang tadi cuma ngeledek aja. Seorang yang iseng banget saudara. Dari muda tuh isengnya nggak hilang-hilang. Dulu saya pakai kacamata saudara. Ya, nggak senang pakai kacamata. Kenapa? Hidung saya kan kurang mancung tuh. Jadi kacamata mau terus saudara. Semua dia. Jadi pakai kacamata terpaksa saudara. Terpaksa kan ada silinder. Dan saya nggak suka tuh kuliah duduk di depan, nggak suka. Kenapa? Nggak bisa ngisengin cewek, saudara. Kalau duduk di belakang saya undur kertas, saya tipu di cewek, saya jepret kalau ada karet. Ada, lu iseng amat, lu jangan so serius, pinter kagak loh. IP-nya jauh deh buat saya, saudara. Coba, saya mendingan iseng, saudara. Makanya iseng lah jadi orang, tapi di rumah belajar, saudara. Ya, sampai mana tadi yang gue ya, salah. Pak Bebas mau kemana?
Aduh, saudara. Pokoknya udah menjawab diledekin lagi. Jawab salah dan jawab salah. Nah makanya begitu masuk tol aja, tol dalam. Udah saya tidur sudah. Saya percayakan kepada dia. Karena 12 tahun saudara. Cuma sekali pernah nyerempet saudara. Jadi saya sudah percaya. Enggak ragu untuk saya tidur. Nah, Bapak Ibu, hari ini yuk kita istirahat di dalam Dia. Amin. Tuhan memberikan istirahat ya. Sampai tepuk tangan. Jangan di tempat lain. Dalam Tuhan kebalikan saudara. Ya, indah pokoknya, luar biasa. Saya menikmati. Amin. Ya, saya khotbah kemana-mana, tapi kalau pagi saya selalu minggu selalu bersama dengan pengerja untuk hampir satu tempat doa. Udah. Urusan selanjutnya saya yakin Tuhan yang betul. Amin. Nah gitu juga kita, yuk andalkan Tuhan. Kita akan dapatkan istirahat. Yang kedua saudara, Kisah 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 7 jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Berjalan bersama Tuhan membutuhkan iman. Katakan bersama saya, jalan sama Tuhan butuh iman. Amin. Nah, iman itu diperlukan apa? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau semua pasti-pasti aja dan kita udah tahu, nggak butuh iman kok. Betul ya saudara ya? Nah karena firman-Nya berkata, kamu nggak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Mungkin saudara berdoa, Pak, kapan pulihkan aku? Kapan sembuhkan aku? Kapan aku mengalami terobosan? Mungkin kita juga nanya kayak gitu kepada Tuhan. Jawaban yang sama juga pasti Tuhan katakan kalau kita bisa tanya, kamu nggak perlu tahu. Yang harus kita lakukan adalah apapun yang kita alami, kita tetap berjalan bersama Tuhan. Amin. Mungkin persoalan kita belum dijawab. Nah, inilah yang menjadi kegagalan banyak orang, saudara. Hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab, seorang profesor namanya Robert Quinlan, dia pernah mensurvei bahwa dari 1.500 pemimpin saudara yang dia survei, termasuk tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab, hanya sepertiga yang bisa finishing well atau selesai sampai akhirnya. Nah pertanyaannya, kenapa mereka nggak bisa selesai sampai akhirnya? Hanya 2 yang jelas-jelas mengatakan dia sudah sampai selesai. Pertama, Paulus. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku sudah sampai garis akhir. Satu lagi, Yesus, it is finished. Dia berkata di Kaisar. Dan ada yang lain yang sukses sampai akhir, tapi 2/3-nya nggak sukses, saudara. Kalau di sini ada 150, 100 nggak sukses sampai akhir. Tapi doa saya semua di sini bisa sampai akhir.
Ya. Itu iman. Nah pertanyaan yang nggak sampai itu kenapa mereka nggak sampai? Tujuan macam-macam. Ada tekanan, ujian, persoalan, godaan, cobaan, kelelahan, kesulitan. Nah itu yang membuat mereka nggak sampai pada akhirnya. Katakan bersama saya, hidup ini banyak cobaan. Kalau sedikit, namanya cobain. Betul ya. Kalau sedikit kan nyobain ya, mendicubit doang. Katakan haleluya. Ya. Kalau kerjaan seorang numpuk kayaknya nggak kelar. Yuk, gampang kok solusinya. Kok kerjaan numpuk dijajarin aja saudara. Jadi nggak numpuk lagi ya. Beres urusan. Maksudnya yuk kita kerjain satu. Namanya itu kan pasti penuh dengan persoalan, diselimuti dengan persoalan. Kalau diselimuti dengan wijen itu namanya ode-ode. Ya, kalau di Tangerang namanya kue maco. Bukan orang aja maco, kue juga ada yang maco. Aduh, ada-ada aja. Nah, Bapak Ibu, ya, kita butuh iman. Nah, Tuhan memberikan itu, menyediakan itu buat kita semua. Amin, saudara. Nah, jadi doa saya, ayo kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dengan iman. Katakan bersama saya, dengan iman. Katakan kiri kananmu, kamu harus berjalan dengan iman. Katakan amin. Nah, ketika kita percaya dan memutuskan bahwa kita akan membiarkan Tuhan mengemudi, ada istirahat yang tadi ya, udah lewat ya. Pokoknya ya kalau Tuhan kita izinkan yang mengemudikan hidup kita. Amin. Di tengah persoalan apapun, ketidakpastian apapun, saya yakin kita akan sampai kepada tujuan kita. Yang kedua, ketika kita berjalan bersama Tuhan, makin lama kita makin belajar bahwa Tuhan itu bisa diandalkan. Amin. Ketika kita menghadapi persoalan berat, kok kayaknya bisa selesai. Buktinya ada kan sampai sekarang. Kita masih hidup kan? Kok nggak amin sih? Bukti bahwa kita masih hidup ini ada penjaga. Wah, saya yakin ada yang tepuk tangan, ada yang nemenin, kasihan. Saya yakin dulu pernah mengalami persoalan yang sangat berat. Saya yakin pernah. Kalau saya tanya satu-satu. Nah, kenyataannya kan, kok kayaknya sekarang udah nggak ada persoalan. Betul ya saudara ya? Nah makanya ke depan pasti ada persoalan lagi. Tapi yakinlah, kalau dulu Tuhan tahu, ke depan Tuhan tahu. Amin. Habis ini nggak ada kebaktian lagi kan? Tapi saya bisa khotbah 2 jam. Waduh, saudara enak dengarnya, saya doer. Nah, Bapak Ibu, hubungan dibangun atas dasar saling percaya. Nah, ketika kita saling percaya, kepercayaan itu melahirkan keterikatan. Waktu saya tanya istri saya, masih pacaran dulu. Aduh, nggak apa-apa ya. Itu satu contoh kepedulian seorang bapak.
Ya begitu anaknya jatuh, aduh, Bapak kita lebih sayang kepada kita. Amin. Yang gak akan biarkan kita jatuh tergeletak sesuai dengan firman-Nya. Ya, sampai mana tadi? Keterikatan. Saya mau cerita istri pacaran tuh. Nah, ketika saya tanya, kita kapan kawin? Nikah. Mau nikah kan? Berbahasa kerennya, will you marry me? Keren banget saudara. Waduh, ternyata udah ditungguin saudara. Saya nggak tahu, saya pacaran 4 tahun saudara. Ternyata maminya udah ngedumel, pacaran tuh nggak kawin-kawin. Itu pacar saya bilangnya setelah 4 tahun. Padahal dari 2 tahun maminya udah ngomong gitu terus. Kenapa nggak bilang dari dulu? Saya bilang, kalau nggak dari dulu gua kawinin. Ya, ketika saya ajak, kalau saya orang kaya, orang yang punya banyak, dia langsung setuju. Ya biasa. Ini orang kere lakinya, calon lakinya, nggak punya apa-apa. Tapi herannya ke orang mau, agak aneh, agak lain, sama laki-lakinya. Dia mau, saudara. Nah, butuh iman karena dia percaya. Walaupun model kayak gini bisa jaga, bisa memelihara, bisa melindungi. Katakan makanya dia kayak kagak punya pikiran, saudara. Selonjoran ya 5 menit udah hilang, saudara. Langsung tidur, saudara. Enak benar hidupnya, saudara. Jangan cerita-cerita ya. Nggak apa-apa itu mah, biarin aja. Nah, ketika kita percaya itu menghasilkan satu keterikatan yang nggak bisa dipisahkan. Begitu juga ketika iman kita bertindak, saya yakin Tuhan juga tidak akan pernah jauh dari kita. Dia bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi gini, sejauh mana kita mempercayai Tuhan tergantung bagaimana rasa kita dikasihi Tuhan. Semakin kita merasakan bahwa kita pribadi yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita akan semakin percaya. Terima kasih buat amin. Saya lihatin sengaja nungguin amin, bukan nggak ada omongan. Banyak omongan yang mau saya omong, tapi nggak ada aminnya. Semakin kita merasa dikasihi oleh Tuhan, kita akan semakin mempercayai Tuhan. Amin. Oh, ternyata mesti 2 kali baru tepuk tangan. Haleluya. Jadi jangan merasa nggak dikasihi. Katakan bersama saya, jelek-jelek gini. Jangan gitu ganteng-ganteng gini. Nggak pede kan? Tapi yang jelas saudara dan saya kita dikasih. Katakan haleluya. Aduh, udah selesai waktunya. Udah 45 menit saya. Khotbah nggak kerasa ya. Yang ketiga ada lanjut ya, sebentar ya. Boleh minta 2 jam. 10 menit. Ya saya janji 10 menit selesai. Habis itu doa 1/2 jam.
Nah, Kisah 1 ayat 8 yang ketiga, Bapak Ibu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ujung bumi. Nah, garis bawahi, kamu akan menerima kuasa. Saya jelaskan dulu kuasa. Kuasa apa sih? Bahasa Yunani-nya dunamis, kuasa, atau dengan kata lain kekuatan, tenaga, power untuk melakukan perkara yang suprailahi. Semua kita bisa mengalami mujizat, enggak terkecuali. Bukan hanya pendeta, bukan hanya hamba Tuhan, semua. Karena firman-Nya berkata, kamu, nggak disebut pendeta. Artinya setiap yang baca firman itu bisa mengalami kuasa. Amin. Petrus nelayan sederhana, tapi begitu dia terima Roh Kudus, dia satu pribadi yang luar biasa. Walaupun ada kelemahan, menyangkal Yesus, tapi begitu terima Roh Kudus, waduh, militan banget, saudara. Nggak ada matinya, nggak ada takutnya, saudara. Nah, itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Rasanya nggak ada yang perlu kita takut, kan? Karena kita memiliki kuasa yang luar biasa. Nah, dari kata dunamis ini, nah, dinamit itu dari kata dunamis. Saudara tahu makanan yang namanya lepet? Tahu ya? Bentuknya sama dinamit, saudara. Ya, lontong, saudara. Nah, lontong sate Madura panjang gitu kan, sama dinamit. Lontong lepet kita lempar, nyaris tak terdengar bunyinya. Tapi dinamit kita lempar, saudara, katakan suaranya menggelegar, ya, gunung bisa pecah, saudara. Saudara tahu yang namanya combro? Di Melati Mas ada enak combro. Combro adalah makanan kesukaan saya. Saya cuma ngomong gitu, makanya pendeta ngomong hati-hati. Itu ngomong suka combro, saudara. Minggu berikutnya banyak yang bawa combro buat saya. Ya ampun, Tuhan, ampunilah mulut pendeta yang tidak bisa ditahan. Ya. Nah, saudara, kroket tahu ya? Hampir sama kan mencombro, dilempar. Coba granat yang bentuknya sama dengan combro, dengan kroket gedean dikit doang, begitu dilempar, katakan luar biasa bunyinya. Nah, Bapak Ibu, orang Indonesia itu orang-orang yang perkasa, yang hebat, yang luar biasa. Kau enggak amin? Gimana enggak hebat? Makanannya kapal selam, makanannya bata goreng, makanannya rawon setan. Luar biasa, hebat gak tuh? Oseng-oseng mercon, makanan orang Indonesia, saudara. Aduh, ampun lah. Di Magelang ada bakso granat, terus luar biasa. Makanannya martabak horor. Hebat kan ya orang Indonesia. Aduh, roti buaya di mana? Lidah buaya di mana? Itu orang Indonesia. Hebat, saudara. Saking doyannya lidah buaya. Banyak wanita yang percaya kepada perkataan buaya dalam. Karena apa?
Mereka tahu kasihan lidah buaya. Di perkataan. Aduh ampun dah. Satu kali saudara, cerita dulu bentar ya. Satu kali. Ada dua orang wanita, ceritanya ini cerita doang, ya, nggak ada hubungan sama firman. Ada dua orang wanita di kebun binatang, lewatin kandang buaya. Aduh, aku paling takut sama buaya. Terus dia tanya, kok kayaknya kamu banyak nggak takut? Aku puluhan tahun tidur sama buaya. Katakan haleluya. Waduh, udah. Tapi walaupun makanannya kayak gitu saudara, tapi orang Indonesia banyak yang loyo, nggak punya tenaga. Apalagi orang Serpong. Saya tinggal di Alam Sutra sama orang Serpong. Orang Serpong tuh loyo-loyo. Setelah lihat jalan pinggir jalan raya Serpong, sudah perhatikan itu paling tidak ada 3 atau 4 yang jual obat kuat. Obat kuat acong, obat kuat asyong. Depannya A semua nama toko obatnya, dan benang merahnya belum saya ketemukan. Kenapa toko obat namanya selalu depannya A? Belum saya temukan benang merah. Nanti tolong dicari ya di Google atau di mana. Saya berpikir, Tuhan, apakah orang Serpong loyo-loyo? Yang lain boleh loyo, tapi saudara punya kuasa yang besar. Katakan amin. Yang namanya hidup memang banyak tantangan. Kalau banyak tantangan namanya catering. Ya, jangan nyerah dengan persoalan, jangan dengan menyerah dengan masalah. Amin. Persoalan boleh ada, sukacita harus tetap ada. Masalah boleh ada, tapi pengharapan harus tetap ada. Ini anak-anak muda ya, takwa sejak muda. Belum punya pacar, tetap semangat. Amin. Banyak tertawa walaupun belum punya pacar, daripada tidak bisa tertawa setelah menikah. Banyak orang tidak bisa ketawa lagi setelah menikah. Tepuk tidak, Tuhan, gua salah pilih buaya darat. Ada-ada aja. Aduh, kita istirahat di dalam Tuhan. Katakan amin. Kristus naik ke surga supaya apa? Roh Kudus turun. Amin. Christ ascended so that the Spirit might descend, supaya Roh Kudus turun. Supaya apa? Kita gerejanya bangkit. Amin. Yuk hari ini yang udah capek, yang udah lelah, kita minta Roh Kudus pulihkan. Kita minta penuhnya lagi ya dengan Roh Kudus, supaya kita nggak bekerja sendiri, nggak gampang, tapi kita bisa ngalami kemenangan dan kemenangan. Kok nggak berdiri?